wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pasti pernah membaca atau mendengar sebuah dongeng. Dongeng apa yang pernah kalian baca atau dengar? Apakah Legenda Danau Toba, Janaka Kendil, atau dongeng yang lainnya? Episode kali ini bersama aku Hasni Auliastanti akan membacakan dongeng yang sudah terkenal di Indonesia, yaitu Timun Mas. Timun Mas ditulis oleh Dede Firmansyah dan diterbitkan pada bulan Juli 2021. Jumlah halaman Timun Mas nggak terlalu banyak kok, cuma 22 lembar aja. Yuk kita mulai. Suatu hari, nenek-nenek sebatang kara yang tidak mempunyai suami ataupun anak. Sebut aja Mbok Rondo ya. Mbok Rondo tinggal di tengah hutan. Saat dia mencari kayu bakar di tengah hutan, ia dikejutkan oleh kedatangan raksasa yang sedang menghampiri. Dan raksasa itu membawa kantong berisi biji mentimun. Dan biji mentimun itu jika ditanam, muncul mentimun yang di dalamnya ada seorang bayi perempuan. Dan bayi perempuan itu jika umurnya sudah 6 tahun, dia akan berjanji untuk memakannya. Mbok Rondo pun bergegas pulang dan menanam biji mentimun itu di depan halamannya. Hari demi hari pun berlalu. Biji mentimun itu tumbuh menjadi mentimun yang sudah cukup matang. Mbok Rondo pun memetik mentimun itu. Dan benar kata raksasa, di dalam mentimun itu ada seorang bayi perempuan, dan bayi perempuan itu diberi nama Timun Mas. Timun Mas pun tumbuh menjadi anak yang sehat dan terampil. Namun ia teringat terhadap janjinya kepada raksasa, karena sebentar lagi umur Timun Mas menginjak 6 tahun. Kekhawatiran Mbok Rondo pun terbukti. Raksasa menghampiri Mbok Rondo di depan rumah, namun Timun Mas tiada di rumah. Mbok Rondo pun berkata, dia masih kecil, dagingnya belum enak untuk dimakan, datanglah 2 tahun kembali. Raksasa pun setuju dengan ucapan Mbok Rondo. Malam pun tiba, Mbok Rondo bermimpi, wahai Mbok Rondo, jika anak kau ingin selamat, datanglah ke Bukit Gandu untuk minta pertolongan kepada pertapa di sana. Keesokan harinya, Mbok Rondo pun pergi ke Bukit Gandu untuk meminta pertolongan. Di sana, Mbok Rondo diberikan 3 kantong yang berisi biji mentimun, jarum, dan terasi. Sesampainya di rumah, Mbok Rondo pun dikejutkan oleh raksasa yang sudah berada di depan rumah. Mbok Rondo pun segera memberikan 3 kantong tersebut kepada Timun Mas. Timun Mas pun lari melewati pintu belakang. Namun raksasa pun mengetahui dan mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan kantong pertamanya yang berisi biji mentimun. Biji mentimun itu pun berubah menjadi pohon timun yang mempunyai buah yang cukup lebat. Raksasa yang rakus pun berhenti dan memakani mentimun itu. Kegiatan memakan timun membuat raksasa lupa ketika ia mengejar Timun Mas. Raksasa pun melanjutkan mengejar Timun Mas. Timun Mas pun mengeluarkan kantong keduanya yang berisi jarum. Jarum itu pun berubah menjadi hutan bambu yang cukup lebat. Raksasa pun kesusahan dalam melewati hutan-hutan itu. Namun raksasa bisa lolos. Kemudian Timun Mas pun mengeluarkan kantong ketiganya yang berisi terasi. Terasi itu pun berubah menjadi kolam lumpur yang mendidih. Raksasa pun tidak bisa lolos dan terjebak di dalamnya. Timun Mas pun selamat dan kembali pulang yang disambut oleh Mbok Rondo. Nah, gimana? Menarik bukan? Tapi lebih menarik jika kalian baca sendiri. Kelebihan cerita Timun Mas memiliki alur yang menarik dan mengandung pesan moral seperti kesetiaan dan kejujuran. Namun ada beberapa orang yang menganggap cerita Timun Mas terlalu berat diterima oleh anak-anak karena mengandung kekerasan. Mungkin sampai sini saja, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.